Halo guys, ini cerita pendakian aku di Gunung Bismo 2365 mdpl. Ya, awalnya saya dengan teman OTW jam 2 dari rumah untuk menemui teman-teman di Kroya. Nah, sekitar jam 3 kita OTW dari Kroya nih. Jam 6 petang kita baru sampai di alun-alun Banjarnegara. Bayangkan guys, malam sekali. Akhirnya kita istirahat dulu untuk melakukan sholat maghrib di Masjid Alun-Alun. Setelah banyaknya drama yang udah kita berlima lewati, akhirnya kita sampailah di Wonosobo sekitar jam 8 malam. Kita mampir di salah satu Alfamart ya di Wonosobo untuk membeli logistik, karena ternyata ya kita berlima belum ada yang mempersiapkan logistik sama sekali. Bayangkan. Tahu nggak guys, padahal niat awal kita berlima itu akan melakukan perjalanan malam ke Gunung Bismo. Tapi ternyata setelah kita dari Alfamart dan kita OTW lagi sekitar jam 9, kita mendapatkan jalan yang tersesat. Padahal kita baru sampai Garung, kita malah udah belok kiri, tanya warga, dan katanya manjat ke atas. Tapi malahan kita tidak menemukan rumah warga satu pun di sana. Daripada kita nyasar tuh ya, akhirnya kita putar balik untuk melewati jalur kota dan kita melewati basecamp Prau. Dan ternyata basecamp Gunung Bismo Vio Sikonang itu masih naik lagi dari basecamp Prau tersebut. Akhirnya kita sampai pada pukul 10 malam. Saya melakukan registrasi di tiket pendakian. Nah, satu orangnya itu 30.000 ya guys, barang siapa ada yang tanya. Dan teman-teman saya itu lagi pada makan dan minum hangat karena cuaca sungguh sangat dingin. Padahal kita udah persiapan tenda dari rumah untuk ngecamp di atas. Tapi ternyata karena kondisi kita yang datangnya telat, jadi kita merencanakan untuk tektok saja besok pagi hari setelah waktu subuh. Dan jangan lupa kepada teman-teman, kalau kita mau naik, diusahakan badan kita itu harus fit ya. Jangan kelaparan, jangan kedinginan. Karena tubuh sehat itu sangat penting untuk kondisi kita di atas nanti. Oke, let's go. Jadi kita OTW dari base camp untuk summit ke atas sekitar pukul tengah 5 dini hari. Namun, kita tersesat sampai 1 jam. Alhasil matahari sudah terbit dan kita harus mencari jalur yang benar sesuai jalur Bismo Via Sikonang. Nah, ini nih jalur Bismo Via Sikonang yang udah benar. Tetapi waktu sudah siang, jadi sudah cerah. Padahal sebenarnya kita mau ke atas pada malam hari dan ngecamp di atas, tapi tidak jadi karena cuaca yang ada. Jadi saran untuk kalian semua, ketika ada arah panah, maka ikutilah arah panah tersebut. Seperti perjalanan kami berlima yang harusnya sekarang udah sampai di puncak, tapi ternyata kita masih berada di bawah kaki gunung. Sebelumnya tuh kita tersesat di pertigaan yang belok kanan itu arah Bismo Via Sikonang, sedangkan arah kiri itu SDN Sikonang. Tetapi udah jelas-jelas kalau kanan itu arah Sikonang, arah Bismo, malah kita belok yang ke kiri. Ternyata perjalanannya tidak memakan waktu yang lama. Kita jam tengah 7 sudah mencapai pos 2 Bismo Via Sikonang. Untuk trek pendakian Gunung Bismo Via Sikonang ya lumayan, tidak terlalu naik sekali. Kita juga sudah sampai di Patok Bekukung, belok kanan, jangan belok kiri. Pendakian 5 orang, 2 cowok dan 3 cewek, tapi terasa seperti solo hiking. Apa itu solo hiking? Solo hiking itu pendakian yang dilakukan oleh seseorang tanpa teman satupun. Jadi dia itu sendiri sampai ke puncak. Dan apakah kalian tahu? Ternyata pendakian Gunung Bismo Via Sikonang ini tidak kalah saing dengan pendakian Gunung Prau. Sama-sama memiliki tangga yang lumayan panjang. Trek ini berbentuk seperti tangga dan membuat para pendaki lumayan cepat lelah.
karena selalu memiliki tingkat masing-masing. Tapi jangan lupa tetap cheese. Ya. Hai besti-besti. Lumayan kita hampir sampai ke atas ya. Karena dalam perjalanan pendakian kami sudah melewati pemandangan Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing dari trek pendakian Gunung Bismo kami. Oke, lanjut. Let's go guys. Belum memasuki pukul 7 pagi, kami sudah sampai di area camp 1 untuk beristirahat sebentar. Ya, istirahat hanya minum. Nah, dari tadi kan kelihatannya hanya 1, kemudian 2, terus 3 orang saja. Nah, sekarang ini 5 kelompok pendakian kita. Yang pertama ada Nur Hidayah dari Kalisabuk, terus kemudian ada Adit dari Purwokerto dan Sasti dari Kroya, kemudian ada Dimas dari Sampang, dan yang terakhir siapa dia? Dalam trek pendakian seharusnya kita itu harus saling berbincang-bincang satu anggota sama lain. Tidak boleh kita tidak saling mengenal, karena kelompok pendakian itu merupakan kelompok yang harus memiliki kebersamaan. Betapa bahagianya aku setelah sekian lama KKN, kuliah kerja nyata di Kampung Laut, dan PPL, praktik pengalaman lapangan di Kroya, akhirnya aku bisa kembali mendaki. Ya nggak apa-apa sih di Gunung Bismo. Gunung Bismo juga merupakan gunung yang sangat indah. Nah, ini puncak Tugel 2332 mdpl. Ya, di sini ramai sekali dan untuk foto pun harus mengantri. Kadang aku bertanya-tanya kenapa yang namanya cewek itu suka banget di foto ataupun di video. Kenapa? Nah, di sini aku bikin video mentahan. Untuk video aku nggak mau daki lagi karena mendaki itu capek, tapi bercanda. Puncak Tugel tadi yang udah kita singgah di situ untuk foto dan video itu belum merupakan puncak Gunung Bismo, karena masih ada puncak-puncak yang lain di atasnya. Oke, seperti apa puncak Gunung Bismo Vyosi-Kunang yang bernama Indra Prasta? Oke, kita lanjutkan perjalanan. Karena sudah cukup lapar, akhirnya kita berhenti untuk melakukan masak di Puncak Nemu-Nemu. Puncak Nemu-Nemu itu tingginya 2348 mdpl. Nah, di sini kita lagi masak apa coba? Ataukah masak jeruk? Itu ada jeruk? Enggak, tapi di sini banyak banget yang namanya lalat. Karena saking laparnya, akhirnya kita menunda perjalanan kita dan beristirahat di Puncak Nemu-Nemu terlebih dahulu. Belum sempat membuat video di tulisan Puncak Nemu-Nemu ya. Padahal tadi di Puncak Tugel kita udah membuat video, tapi pas di Puncak Nemu-Nemu karena terlalu lapar, kita istirahat dulu. Ya, jangan lupa kalau udah ada orang lewat atau pendaki lain, kita harus menyapa, hai, atau kita kasih makanan. Ya, kita di sini tuh lagi masak mie, masak yang paling mudah. Tapi sebenarnya kalau mendaki itu jangan kebanyakan makan mie ya guys, itu tidak baik bagi kesehatan kita. Harusnya makan nasi ya. Kalian kalau lagi mendaki masaknya apa nih? Nah, ini hanya masak mie dicampur telur. Terus kemudian kita bawa lontong dari rumah. Alhamdulillah lontongnya tidak bau karena awet. Nah, ini kelompok kami berlima. Akhirnya kami berlima kelihatan semua di video kali ini ya. Kami berlima tidak kelihatan bersama itu bukan berarti kita tidak bersama, tapi karena apa ya? Ya karena apa sih? Atau mungkin karena umur. Coba tebak, umur dari sebelah kiri, kemudian kanannya lagi, dan yang berdiri umur berapa?
Setelah sarapan sudah dipersiapkan matang, akhirnya kita makan bersama, yang cewek dengan cewek dan yang cowok dengan cowok, supaya terlihat lebih akrab. Makan mie goreng dengan telur didadar itu sungguh sangat lezat karena kita itu lagi lapar-laparnya. Ya, walaupun banyak laler atau lalat yang berterbangan di sekitar kami, tapi nggak apa-apa lah. Kira-kira perjalanan ke puncak apakah masih jauh atau sudah 5 menit lagi? Masih jauh ataukah 5 menit lagi menurut kalian? Sekitar pukul 8:30 kita berlima mau melanjutkan lagi sampai ke puncak Indraprasta. Namun salah satu teman kami itu merasakan kelelahan karena tenaganya udah dipakai saat tersesat pada dini pagi hari. Jadi kita putuskan untuk kembali turun bersama-sama, daripada yang satu nunggu di puncak nemu-nemu dan yang lainnya naik ke atas. Lebih baik kita turun bersama-sama untuk kebersamaan kelompok pendakian kita. Nah, ini suasana tanaman yang ditanam oleh warga Wonosobo Sikunang di dataran tinggi. Mereka sungguh sangat menjaga alam. Sehat-sehat para bapak dan ibu petani yang ada di Wonosobo via Sikunang. Kami izin berjalan-jalan di sekitar area. Kami tidak merusaknya. Terima kasih. Kalau lagi kayak gini, serasa kayak jadi si bolang bocah petualang ya guys. Kemana-mana berpetualang untuk menjelajahi gunung di Indonesia. Ya, kita udah sampai bawah, udah banyak orang dan bahkan ada motor yang bisa naik ke atas. Yes, very good, very well, Mas Dimas. Dari jalan mereka aja sudah kelihatan bahwa mereka berempat itu kelihatan capek sekali. Ya, kita udah sampai di base camp lagi. Ayo kita ke warung bapak tercinta. Kita semalam tidur di sono. Karena di awal kita sudah perjanjian untuk melakukan pendakian 2 gunung, akhirnya kita prepare terlebih dahulu setelah kita turun dari Gunung Bismo dan untuk melanjutkan ke gunung yang berikutnya. Karena kita itu berangkat Jumat dan pulang hari Minggu.